Masya Allah, tabarakallah, jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di Islami Tinda. Sebelum kita lanjut, kita mau mendengarkan ada tebak ayat nih dari guru kita Ustadz Syam bersama Najah. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyebutkan tengah-tengah ayat. Kalau kemarin kita awal ayat segala macam, nomor ayat. Kalau sekarang kita tengah-tengah ayat. Najah tebak itu ayat berapa, surah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sirran wa alaniyah. Itu Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ada, kemudian ada di mana lagi? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? 274. 274. Halaman? Halaman 46. 46. Coba dibacakan dari awal ayat. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah, tabarakallah. Itu sebelah mana Najah? Kiri kanan? Kiri akhir. Coba kita lompat ke sebelah kanannya. Ayat terakhir di sebelah kanan. Kalau tadi ayat 4. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Belum selesai pertanyaannya udah dijawab. Pelan-pelan tuh. Masya Allah, tabarakallah. Lebih cepatan Najah daripada saya. Lebih cepat jawabannya. Ya masih soalnya kelamaan katanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Sambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita di tengah-tengah. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa inna lanahnu Iya betul. Wa inna lanahnu shaffun wa inna lanahnul musabbihun. Surah apa, ayat berapa? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Surah As-Saffat ayat 150. No? 165. Sebelumnya? 164. Masya Allah, tabarakallah. Bib, maknanya dong Ustadz Syam. Coba artinya apa tadi? Artinya apa? 164 surah As-Saffat. Dan tidak ada seorang pun di antara kami para malaikat melainkan pada sisi kami mereka benar-benar mempunyai kedudukan yang tertentu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Sampai koma-komanya bener, Bib. Sampai koma-komanya. Saya heran. Saya mau cium Habib mau wakilin aku. Saking kagumnya aku. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan semua hamim dalam Al-Quran. 7. Ada 7. Ada 7 hamim. Yang pertama di surah Ghafir, yang kedua di surah Fussilat, yang ketiga di Asy-Syura, yang keempat di Az-Zukhruf, yang kelima di Ad-Dukhan, yang keenam di Al-Jathiyah, yang ketujuh di Al-Ahqaf. Masih ada lagi nggak? Oh, 7 hamim dalam Al-Quran. Ada 7 hamim dalam Al-Quran. Baik, kita cari ayat yang berkaitan dengan tema kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 264.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Selanjutnya insyaallah kita ikuti dulu adzan subuh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Silahkan. Kami keluarga besar Islami Tunda mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk jamaah Islam Tunda dimanapun Anda berada. Dan Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita lanjut lagi di tema kita hari ini, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang buat baru bergabung ya, mungkin tema kita hari ini akan saya ulang lagi nih, temanya tentang ringankanlah beban orang lain maka Allah akan ringankan bebanmu. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah ya. Apakah benar nih apabila kita meringankan beban orang lain hanya dengan perkataan, Ustadz Maulana? Ada. Ustadz lagi ada masalah. Sabar ya, gitu. Saya bilang gitu doang. Itu bisa menenangkan juga Ustadz, atau gimana? Ya, itu namanya menghibur. Oh menghibur. Coba jelasin dong, tolong izin. Kasih solusi dong. Oh iya, izin ya. Izin Habib dan Solusi itu bukannya buat ngelem tuh. Solasi. Oh. Najah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Dua Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Sepekan lagi kita akan menuju Idul Fitri ya. Masya Allah. Satu hal buat kita. Ada yang jual kalender gak? Ini tukangnya. Nah, kalau berbicara perihal tentang dari perkataan kita bisa bantu orang. Jelas. Tadi Mas Fadli sudah sampaikan ada namanya menghibur, kata-kata yang memberi semangat, motivasi dan sebagainya. Bahkan termasuk tausiah kan? Nah, tapi pada ini yang semua orang bisa lakukan apa? Mau tahu? Semua orang bisa lakukan dengan cara mendoakan kebaikan orang lain. Ketika kita mendoakan, yakin Allah akan bantu kita. Karena tidak mungkin doa itu disampaikan atau dikabulkan buat saudara yang kita doakan sebelum kita dapat dulu. Ya Allah, berikanlah kesehatan. Maka kesembuhan orang yang engkau doakan sembuh sebenarnya tidak diberikan kepada orang sakit itu yang untuk sembuh sebelum engkau dulu yang disembuhkan. Masya Allah. Nah, ibarat ada orang nitipin makanan. Ya, kemarin aku ke Medan. Oh gitu? Ya. Oh sama Pak CT, sama Pak Hairul Tanjung? Iya. Aduh, nonton beliau. Oh Masya Allah. Besok-besok saya ikutan. Jadi kalau sesuatu yang dititipi, beliau ambil apalagi jambu di Transmart, pasti saya makan juga kan? Itu siang apa Ada maghrib? diet lainnya. Maghrib lah, ya, puasa. Nah, dalam hal ini itu contoh buat kita semua, jangan pelit mendoakan orang. Masya Allah. Jangan pelit mendoakan orang. Sesungguhnya kalau kita mendoakan orang, doa itu juga kembali kepada diri kita. Amin. Karena kenapa? Doa itu permohonan, memohonkan, memintakan. Ketika kita memintakan, kan kita tidak minta. Contoh, kita tidak memintakan buat diri kita, tapi buat orang lain. Betapa hebatnya, betapa ikhlasnya, betapa mulianya orang-orang yang mendoakan orang. Contoh, kita salat berjamaah di masjid. Kenapa sih tidak mau berdoa? Apalagi diumumkan kalau meninggal dunia, ayo kita doakan. Ayolah kita doakan. Kemudian ada yang sakit, kita doakan. Apa salahnya kita ikut mendoakan? Diajak untuk ikut baca tahlil dan sebagainya. Doain Ikut orang, lah. ya Allah, mudah-mudahan dapat jodoh. Kan dapat lagi Habib. Hah? Kan doain orang yang belum maksudnya. Belum. Iya. Dan yang ketiga adalah memohon harapan kebaikan buat orang lain, berarti dia adalah orang baik karena mau melihat saudaranya jadi baik. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mendoakan orang berarti penyakit hati tidak ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia mau melihat saudaranya bahagia, mau melihat saudaranya baik,
mau melihat saudaranya sukses dengan cara ikut bergembira dan ikut mendukung serta ikut mendoakan. Dan ingat, kita tidak tahu siapa yang doanya dijabah. Kumpulkan 40 orang, di antara 40 orang itu ada satu yang dijabah doanya. Ya Allah, banyakkanlah uangnya Ustadz Maulana ya Amin. Allah. Amin. Biar makin berkah hidupnya. Amin. Tapi saya tahu dia doakan, makin gampang ngutangin orang. Amin. dia doakan aku Bib, supaya dia dapat itu. Teknik dia. Kan nggak boleh pelit doain orang. Iya kan, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sebelum kita lanjut, saya punya video tayangan nih ya. Tentang sempat viral nih. Viral penganiayaan kepada ojol. Ini dia tayangannya nih. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kita lihat lagi di bulan Itu wong puasa. Palembang, wong Kito Galo. Iya, makanya Mas nih. banget yang mau jelasin orang Palembang. Iya, makanya kita lagi lihat nih Bib, banyak banget nih di bulan Ramadan nih orang ini kayak nggak ada perubahan sikap gitu loh. Apalagi kalau kita lihat banyak orang masih yang bertengkar di bulan Ramadan. Padahal lagi puasa, dilerai ini nggak mau. Terus kita mau coba selesaiin masalahnya untuk beban orang tersebut biar nggak ada masalah kemudian hari. Takutnya malah kita dibilang ikut campur. Malah ntar kita malah dibilang, ah ini sekongkol ya. Nah, mau izin penjelasannya Bib, baiknya gimana Bib? Tausiah. Bib, tausiah Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Kita contohkan ya bagaimana tata cara atau anjuran khususnya di bulan puasa. Kita lihat Mas Fadli sama Ustadz Maulana berantem. Ayo silakan. Jangan dong. Contoh. Oh, jangan. Betul. Apa sih? Apa sih? Kamu ngapain sih? Aku lagi puasa, jaga gua aku. Nabi bilang apabila walaupun kita yang dicela atau mencela apapun, ketika mereka berantem lihat dulu siapa yang ribut. Ini sumber masalah tadi kan. Oh iya. Sumber masalah itu yang narik-narik saya, Bib. Jadi kalau ribut bisa di jalanan yang memungkinkan kita untuk menolong, kan kalau kita ini kadang-kadang misal contoh begini nih Mas Fadli. Iya, Bib. Nah, tuh orang jatuh. Ya jatuh sebentar lagi jatuh. Lah, jatuh didiemin. Sebenarnya bisa jangan lewat situ nanti jatuh. Jadi kadang-kadang seneng lihat orang ribut, kadang-kadang seneng lihat orang jatuh. Artinya kita pisahkan, apalagi bulan Ramadan kita bilang Allahumma inni shaim. Ayo kita ini lagi puasa, jangan berantem, jangan ribut dipecah. Atau kadang-kadang kalau orang mereka shallu ala nabi. Jadi artinya ajak mereka bersalawat supaya apa? Artinya tenang, artinya adem. Enggak juga sih, artinya memang resiko terkadang ketika kita silakan kembali ke habitat. Boleh duduk lagi. Allahumma sholli. Jadi artinya ketika kita melihat orang itu bertengkar, kita lihat misalnya kalau di jalanan atau di dekat rumah kita yang memungkinkan kita untuk membantu, kita harus bantu. Jangan didiamin dengan kalimat sholawat atau dengan kalimat ketika lagi berpuasa. Ayo kita ini lagi berpuasa, banyak fadilah, kemuliaan dalam bulan Ramadan. Jangan kita rusak fadilah atau kemuliaan dengan bulan Ramadan dengan berkata-katakan fala yarfuth. Artinya dengan berkata-kata yang buruk, dengan berkata-kata yang kotor, atau lagi sampai Masya Allah sampai mukul segala macam. Nah itu kita harus hindarkan. Tapi kalau yang berantem itu rumah tangga misalnya, suami istri, kita juga tidak bisa langsung ikut untuk ikut campur dalam rumah tangga tersebut, kecuali kita diminta untuk memisahkan, menengahi, kecuali memang sampai berantem yang bisa merenggut nyawa. Nah kita juga di situ bisa membantu. Jadi nasihatnya buat semuanya, khususnya yang nonton Islam itu indah, ayo tunaikan fa'addi huquqahu qaulan wa fi'lan. Tunaikan hak-hak Ramadan, baik perkataan kita, perbuatan kita, perangai kita sesuai dengan bulan Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu saya mau cari pahala dulu, mohon izin sebentar. Wah, di bulan Ramadan ini harus banyak-banyak dapat pahala. Nih buat buka, Ustadz. Makasih ya. Nih, Habib. Gimana ceritanya ini? Orang baru saja imsak baru dikasih nasi kotak. Harusnya dari tadi. Iya. Ustadz, saya tuh lagi nyari pahala.
bicara masalah saya udah kasih, ntar Ustadz yang jaga gimana caranya biar gak basi. Kalau saya simpen sampai sore terbasi. Kalau saya udah kasih kan saya bebas. Jadi langsung Allah malakasuntuh. Enggak. Nah, masalahnya nih, sebenarnya dia sudah menyelamatkan diri. Ini kalau disimpan bisa basi. Oh. Gak boleh suzon gitu dong Ustadz. Kan di rumah kan bisa taruh di kulkas atau ditaruh diangetin dulu. Udah, saya mau ngomong yang baik-baik aja jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makasih ya. Ini udah dijagain. Allah. Subhanallah.